Selamat datang ke persepakbolaan Indonesia. Eliano dan Meis mengejar asa. Dengan hati emas dan kemampuan gemilang, memperkuat tim untuk prestasi nan cemerlang. Ya. Komisi 3 DPR menyetujui permohonan naturalisasi dua pemain sepak bola keturunan Belanda sebagai WNI dalam rapat usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Dua atlet tersebut yaitu Meis Victor Joseph Hilgers dan Eliano Johannes Regenders Lekatompesi. Kedua pemain tersebut nantinya akan memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Persetujuan oleh DPR tersebut disaksikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Yusi dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan persetujuan naturalisasi tersebut berjalan lancar. Semua persyaratan administrasi, kata Dito, telah dipenuhi. Dito mengatakan naturalisasi dalam tubuh tim nasional sepak bola Indonesia ditargetkan 40%. Dia mengatakan langkah itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia. Politikus Partai Golkar ini mengatakan Eliano dan Meis Hilgers memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu. Kedua atlet sepak bola itu kini berusia 23 tahun. Ibu dan kakek Eliano lahir di Jakarta dan kakek dari Meis lahir merupakan keturunan Ambon, kata Dito. Dito mengatakan kedua pemain tersebut nantinya akan memperkuat tim nasional di kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, program naturalisasi merupakan salah satu upaya dalam membangun sepak bola Indonesia. Bek Leeds United Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Menurut media terkenal asal Belanda Voetbal Premier, Pascal Struijk masuk list pemain naturalisasi dan PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada tahun 2020 silam. Ketika diwawancarai, pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda. Berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia sebab Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Apabila PSSI berhasil menggait Pascal Struijk, bisa saja Struijk akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika suatu saat ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi oleh PSSI. Melansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran Antwerp itu memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar rupiah. Jan Maatsen baru-baru ini mengungkapnya perasaannya terkait dirinya tidak masuk dalam skuad timnas Belanda untuk UEFA Nations League. Ronald Koeman sudah merilis nama-nama yang ia panggil untuk menyambut kejuaraan tersebut dengan menghadapi Bosnia dan Jerman. Akan tetapi nama Maatsen tidak dibawa oleh sang pelatih. Jan Maatsen belum pernah tampil dalam pertandingan senior untuk negaranya. Sebaliknya, ia merupakan salah satu pemain yang menonjol dalam skuad timnas U21 Belanda. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap mendapat informasi lebih lanjut. Saya bisa saja mundur dan memilih Indonesia. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya adalah yang terbaik dan bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Jan Maatsen. Pada bulan Juni, Maatsen telah merelakan liburannya di atas kapal di Yunani ketika ia menerima panggilan mendadak untuk Euro 2024, menggantikan Frenkie de Jong yang mengalami cedera. Namun, ia tidak bermain dalam satupun pertandingan di turnamen tersebut dan masih harus berjuang untuk meraih satu cap senior. Striker keturunan milik timnas Indonesia U20, Jens Raven sudah bertolak dari Amsterdam, Belanda menuju tanah air. Jens Raven kembali ke tanah air untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U20
untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Indras Jafri dijadwalkan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa dalam event tersebut. Rangkaian pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25, 27, dan 29 September mendatang. Semua laga akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Jens Raven sebelumnya tidak ikut saat Timnas Indonesia U20 menjalani TC di Korea Selatan. Masih ada waktu sekitar 9 hari bagi Jens Raven dan Timnas Indonesia U20 sebelum memainkan laga penting untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 ini. Jens Raven, meski masih berusia 18 tahun, telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa di lapangan hijau. Meskipun dianggap minim pengalaman, pemain muda ini sudah memiliki karier yang mengesankan untuk pemain seusianya. Timnas Indonesia kemungkinan akan mendapatkan tambahan amunisi di sektor penyerangan. Mauro Zylstra buka-bukaan tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Pesepak bola yang kini merumput bersama Volendam U21 memang sudah kerap dikaitkan untuk bergabung bersama tim Garuda. Apalagi sang pemain sudah mengungkapkan ketertarikan untuk membela timnas Garuda. Baru-baru ini Zylstra pun buka-bukaan dalam sebuah podcast dan deal soal proses naturalisasi menjadi WNI. Dia mengaku sudah mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi WNI. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Itu istilah yang mereka gunakan, ucap Mauro. Mauro mengaku akan datang ke Indonesia apabila proses dokumen selesai. Mauro akan mengikuti setiap prosesnya seperti pemain-pemain lain yang dinaturalisasi. Biasanya mereka akan menjalani wawancara dan tes kesehatan. Mauro sendiri merupakan pesepak bola yang lahir di Belanda pada 9 November 2004. Memiliki postur 1,88 meter, Mauro cocok untuk mengisi pos lini serang. Terlebih dalam beberapa laga terakhir, Timnas Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang ideal. Melihat dari kualitasnya, Mauro dirasa pemain yang ideal menjadi ujung tombak Timnas Garuda. Komisi 10 DPR RI melalui Johar Arifin berjanji akan proses cepat naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders agar bisa segera membela Timnas Indonesia. Hilgers dan Eliano ditargetkan PSSI sudah bisa bergabung ke Timnas Indonesia bulan Oktober. Keduanya bisa menjadi tambahan kekuatan buat Garuda yang akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan dijamu Cina pada 15 Oktober. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ada orang mau mempertahankan merah putih, ada yang mempertahankan Garuda Pancasila di dadanya itu. Ya, harus kami sokong. Kami membantu dan sekarang kami menunggu prosedur, ujar Johar Arifin. Hilgers dan Eliano diumumkan akan menjalani proses naturalisasi pada awal September. Kabarnya pembahasan naturalisasi kedua pemain akan dilakukan Komisi 10 pada hari ini. Begitu sampai di Komisi X nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu. Dalam menyelesaikan sesuai prosedur, tidak ada masalah. Apapun yang diinginkan oleh bangsa, tentu di DPR RI akan melayani, tutur Johar Arifin. Pembahasan Komisi X hanyalah awalan karena prosesnya akan lanjut ke Komisi 3, Rapat Paripurna DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, hingga keputusan Presiden. Dan terakhir pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.